Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktu dari Bapak Ibu sekalian. Senang sekali hari ini kami bisa eh, mengadakan webinar terkait dengan Human Capital Management. Specifically hari ini kita akan membawakan series terkait dengan talent acquisition. Jadi kalau mungkin beberapa bulan yang lalu kita sempat membawakan terkait dengan talent management. Hari ini nanti saya akan dibantu Pak Ishak juga untuk menunjukkan sebenarnya look and feel-nya seperti apa sih talent management yang disediakan oleh Oracle. Dalam hal ini Oracle Cloud seperti itu. Saya izin share screen saya. Oke. Jadi webinar kali ini kami beri judul The Future of Human Capital. Kenapa kok The Future? Karena kalau kita melihat Human Capital Application, mungkin kalau kita berbicara 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, itu trendingnya adalah Human Capital untuk bagaimana mengelola operasional kita. Human Capital bagaimana untuk, ya saya mengelola resources saya dengan baik, sehingga perhitungan payroll-nya tidak jadi salah, perhitungan time attendance-nya tidak jadi salah, perhitungan kedisiplinannya terhadap staf saya tidak menjadi salah. Tapi kalau kita berbicara trending mulai dari 3-5 tahun yang lalu sampai hari ini, shifting itu berubah dengan sangat cepat sekali sehingga uh, aplikasi HCM yang lama itu tidak cukup bersaing ya dengan mungkin kondisi sekarang gitu ya, di mana generasinya pun terus berubah gitu ya. Sekarang kita ada di era banyak milenial yang udah mulai masuk nih ke dunia kerja gitu ya dengan model cara kerja yang mungkin kalau kita berbicara milenial berbeda gitu ya. Kalau kita berbicara generasi sebelumnya mungkin kita berbicaranya terkait dengan kedisiplinan. Kalau generasi yang sekarang lebih ke work-life balance seperti itu ya, di mana pada akhirnya kita memerlukan aplikasi juga yang membantu nih untuk mengelola human capital kita. Mungkin sebelum saya bahas panjang lebar terkait dengan HCM Cloud gitu ya, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Saya Catherine Teresia, saya Oracle Application Pre-Sales Manager di Metro Data Elektronik. Saya selama 10 tahun ini bekerja cukup dekat dengan customer pada saat periode mulai dari pitching awal, assessment, sampai dengan mapping solusi, dan juga nanti kami akan memberikan solusi terhadap kebutuhan aplikasi Bapak Ibu sekalian. Saya expert di dunia finansial, di distribusi, education, ataupun manufacturing industry. Specifically, yang saya gelutin adalah dunia ERP, di mana ERP ya kita berbicara financial, distribution modul, sales modul, sampai juga nanti bagaimana pencatatan keuangannya. Human capital merupakan satu area yang masuk di bagian saya, supply chain management, dan juga corporate performance management. Ini berbicara terkait rencana jangka panjangnya. Saya yakin kalau kita berbicara HR juga, mungkin HR nggak cuma buat sekarang, tapi rencana jangka panjangnya. Saya sendiri sudah sekitar 5 tahun ada di manajerial, di mana kalau kita berbicara di level manajerial ini isunya selalu sama ya di masing-masing organisasi. Kita selalu mengalami yang namanya bedol desa gitu ya, atau banyak resources kita yang meninggalkan organisasi sehingga kita harus shifting dengan sangat cepat gitu ya untuk memastikan bahwa organisasi kita tetap harus berjalan gitu ya sebagaimana mestinya. Mungkin ini yang akan menjadi background dari webinar hari ini. Challenge-nya apa sih sebenarnya kalau kita berbicara human capital? Eh, Tadi saya di awal sudah menyebutkan bahwa kalau kita berbicara human capital yang dulu dengan sekarang ini trendingnya menjadi berbeda. Karena organisasi kita dituntut menjadi lebih agile lagi nih terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan resource kita, baik itu internal resources ataupun dari eksternal. Bagaimana HR sistem ini tidak menjadi konsumsi orang HR saja, tapi bagaimana HR sistem ini juga bisa memberikan experience buat employee kita, buat level manajerial kita, ataupun buat level manajemen kita, untuk mereka juga bisa memanfaatkan sistem ini dengan lebih mudah mengambil decision, dengan lebih mudah melakukan talent mapping, dan juga melakukan dengan mudah untuk menginlinekan resource kita dengan kebutuhan bisnis ke depannya, di mana pada akhirnya kita memerlukan aplikasi yang memberikan keuntungan buat seluruh bagian dari organisasi kita sehingga bisa mendukung organisasi kita untuk lebih agile lagi.
Saya banyak belajar selain di tadi industri-industri manufacturing atau distribution, saya banyak belajar di beberapa industri yang saat ini mulai trending ya, startup gitu ya. Tanggal 4 lagi nanti salah satu yang unicorn yang sangat besar juga akan meluncurkan pertama kali dia IPO gitu ya. Saya banyak belajar dengan startup ini di mana organisasi mereka bikin seslim mungkin dan seagile mungkin. Walaupun kesannya mereka itu berantakan gitu ya karena semuanya modelnya Scrum gitu ya. Tapi saya banyak belajar melalui cara mereka bergerak itu beberapa organisasi juga seyogianya juga bisa belajar dari mereka karena mereka dengan sangat cepat sekali bisa memappingkan resources mereka dan mereka nggak pernah takut pada saat people go mereka sudah dengan cepat bisa recovery seperti itu. Sehingga kalau kita berbicara background yang tadi inisiatif apa sih yang Oracle dalam hal ini Oracle Human Capital Management coba sediakan adalah tidak sekedar HCM saja, tapi HCM yang memiliki real-time data access, di mana seluruh bagian dari organisasi, tentu saja dengan role-role yang sudah ditentukan, dapat melakukan review secara keseluruhan terhadap keseluruhan human capital-nya. Kemudian berikutnya Oracle juga punya inisiatif terkait bagaimana melibatkan seluruh bagian dari organisasi. Jadi bukan HCM aplikasi ini bukan hanya konsumsi buat orang SR atau SRBB atau orang payroll saja dalam mengelola resource-nya, tapi menjadi tools yang digunakan keseluruhan dari organisasi kita, di mana itu bisa memberikan experience dan juga value added. Nanti apa saja sih yang bisa diperoleh dengan aplikasi Human Capital ini, nanti akan lebih banyak bisa terlihat pada saat kita melakukan mobile challenge ataupun demo look and feel-nya. Tapi mungkin high level yang saya ingin sampaikan adalah aplikasi ini didesain bukan untuk back office saja, tapi untuk keseluruhan bagian dari organisasi kita. Sehingga yang diharapkan nantinya kita bisa dengan mudah untuk meng-upskillingkan skill maupun men-reskillingkan ataupun mempersiapkan talent kita atau employee kita untuk bisa terus mengembangkan bisnis seperti itu. Ciket, maaf, untuk share screen-nya di saya nggak kelihatan, sorry. Oh oke, baik. Oh maaf, Uh, sudah sorry. sudah. Tadi yang perkenalan, yang introduction. Oh I see. Oke, baik. Oke. Jadi kalau kita berbicara challenge yang tadi mungkin saya meng-highlight, mohon maaf Bapak Ibu tadi slide saya ada gangguan jadi keputus. Jadi challenge-nya tadi ya secara summary saya menyampaikan bahwa Oracle mencoba menciptakan sistem yang akan memberikan experience bukan hanya untuk HR people saja, tapi terhadap keseluruhan bagian dari organisasi Bapak Ibu sehingga apapun challenge di masa depan secara sistem tetap dapat bisa membantu memberikan decision buat HR maupun manajemen untuk terus berkembang. Nah, kalau kita berbicara bagaimana sih shifting-nya HR system di 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, di mana ya semua isunya, semua webinar selalu membahas gimana sih post COVID gitu ya. Saya mungkin tidak akan berbicara panjang di sini, tapi tentu saja sebenarnya background-nya mirip bahwa kalau kita berbicara HR system dengan shifting-nya dengan COVID ini beberapa organisasi mulai bergerak gitu ya, yang tadinya setiap kali orang ada di kantor dengan mudah, SRBP bisa dengan mudah melakukan fungsinya karena bertemu gitu ya. Bagaimana shifting-nya menjadi, oh oke, bagaimana peranan dari XR ini menyediakan wadah sehingga setiap bagian dari organisasi atau staff-staff ini juga memiliki experience. Sehingga komunikasi SRBP dengan employee ini bisa tetap terjalin dengan baik walaupun dengan shifting-nya mungkin sebagian work from home atau oke sudah mulai kembali, tapi sudah mulai kembalinya dengan muka-muka baru yang apa namanya mungkin belum dikenali seperti itu ya. Tapi experience yang diberikan melalui aplikasi ini membuat employee kita tetap memiliki ownership dan memiliki knowledge secara keseluruhan terkait dengan HR aplikasi. Berikutnya adalah bagaimana meredefine workplace kita di mana di situ termasuk bagaimana absennya juga disesuaikan, tidak lagi absen yang fingerprint yang disinkronize, tapi bisa juga clock in via aplikasi. Bagaimana proses onboarding dan reboardingnya
Di mana kalau saya boleh cerita 2 tahun ini hampir setiap interview di Metro Data mostly kita tidak face to face lagi. Kita mostly menggunakan sistem kita online, tapi bagaimana kolaborasi itu bisa tetap terjalin. Bagaimana kita bisa memastikan nih continuous improvement dari staff kita melalui aplikasi yang kita memiliki tolak ukur dan pengukuran yang terus-menerus bisa kita lakukan. Dan juga bagaimana kita mengimagine caranya untuk memberikan employee experience sehingga employee ini tidak hanya menjadi oh ya employee ini cuma untuk mengerjakan pekerjaan bisnis, tapi kita juga bisa mengetahui sebenarnya employee ini arahannya dia mau pengembangannya kemana, seperti itu. Nah, berdasarkan background itu, Oracle menyebutnya dengan shifting. Bagaimana setiap organisasi memerlukan shifting. Secara skill pengembangannya itu bisa dimonitor dengan mudah di dalam satu single source of truth, single source of system, di mana kita bisa memappingkan nih talent ready saya itu untuk untuk skill tertentu itu ada di mana, sehingga kita bisa dengan mudah nih, organisasi kita cukup agile. Pada saat kita kehilangan satu resource, kita sudah tahu nih, oh people candidate mana saja yang nantinya bisa menggantikan. Maupun health, well-being, safety, memberikan rasa aman juga nih buat employee karena mereka memiliki pengetahuan, memiliki akses yang ini terhadap program-program HR apa sih terkait dengan health and well-being safety-nya yang ada di situ. Kemudian bagaimana kita inclusion, equity and diversity, dan juga kita memiliki flexible work ya, di mana mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu hari ini apakah 100% di office atau berapa persen itu work from ini, tapi walaupun flexibility dalam work itu tetap bisa dimonitor nih melalui continuous improvement-nya. Dan bagaimana aplikasi ini bisa di-tailor juga untuk memberikan experience yang lebih buat employee kita. Nah, kalau kita berbicara Oracle, secara end-to-end, Oracle memiliki solusi Oracle Cloud HCM, di mana tentu saja kalau kita berbicara Cloud HCM, selalu kita ujung-ujungnya berbicaranya adalah pasti core-nya dulu, bagaimana kita memanage employee kita, bagaimana kita berbicara terkait dengan absent manajemennya, time and labor-nya, yang nanti ujung-ujungnya kita berbicaranya adalah bagaimana compensation yang kita berikan. Jadi 2 blok ini yang kita sebutkan sebagai itu banyak sekali customer kami pada saat come dengan HCM, mereka akan melihatnya 2 area ini. Tapi more than itu yang di-deliver oleh Oracle HCM adalah kita juga memanage workforce management dalam hal performance, compensation, bagaimana succession planning-nya. Tapi kami juga memiliki modul yang kita sebut dengan talent management atau talent acquisition, mulai dari proses recruiting, onboarding, bagaimana proses learning dan juga career development-nya, termasuk juga kalau kita berbicara recruiting itu ini juga terjadi di kami di Metro Data, di mana kalau kita berbicara recruiting kita selalu fokus mencarinya adalah resource dari luar, tapi kita nggak pernah lihat nih sebenarnya kita punya potensial talent nih yang bisa dirotasikan, yang bisa memenuhi kebutuhan di posisi-posisi tertentu, di mana sebenarnya internal kandidat ini kadang akan menjadi lebih mudah nih seperti itu untuk dipromot ataupun menempati posisi yang lebih strategis seperti itu. Nah, Oracle menyebutnya strateginya secara strategi menyebut menjadi 3 bagian besar, yaitu bagaimana untuk mengkonekkan, bagaimana untuk mengelola atau mengkultivatekan, dan juga bagaimana meng-create experience kepada business user. Yang pertama terkait dengan connect, kita memiliki single source of truth di mana semua data yang berkaitan dengan HCM itu disatukan dalam satu aplikasi. Yang tentu saja kalau adopsinya kita berbicara end-to-end Oracle gitu ya, tidak hanya human capital saja, tapi kalau nantinya ini mau dikoneksikan dengan enterprise performance management atau corporate performance management terkait dengan resource planning kita. Oh iya, ke depan tahun depan akan ada penambahan sekian headcount, kenaikan secara salary-nya sekian persen, tunjangan yang akan diberikan sekian persen, sehingga nanti impact-nya ke financial seperti apa, long range forecasting-nya, seperti itu. Ataupun berkaitan dengan sales, strateginya sales mau apa sih? Oh, mau buka brands di tempat baru. Oh, mau buka fakulti baru mungkin buat yang education. Mungkin mau membuka market di area tertentu. Atau oh, mau bekerja sama nih, business expansion ke luar negeri. Nah, semuanya itu nantinya akan terkoneksi di dalam satu ekosistem di mana HCM akan mensupport setiap perkembangan ke depannya. Sehingga nanti pada akhirnya kita punya single source of truth untuk
manajemen lebih mudah nih mengambil decision. Oh oke, saya rotasi saja dari bagian ini. Oh iya, saya punya talent ready nih ternyata di bagian sales. Sehingga dia bisa diorbitkan nih untuk business expansion kemana, seperti itu. Berikutnya terkait dengan cultivate, bagaimana kita mengelola orang kita gitu ya, di mana tentu saja aplikasi ini nanti dilengkapi juga dengan artificial intelligence maupun chatbot ya, untuk memberikan experience yang lebih buat human capital kita, bagaimana memberikan flexibility dan juga menggunakan sistem ini untuk bisa diakses dari device apapun. Nanti di akhir kita juga akan memberikan experience buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau mencoba, kami memiliki demo instant. Nanti yang kita akan open 2 hari ke depan, Bapak Ibu bisa akses juga nih. Kurang lebih seperti apa sih aplikasi HCM-nya Oracle. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita meng-create ataupun mendesain solusinya. Bagaimana kita mengkonekkan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang menggunakan, oh saya sudah punya core-nya Bu, yang saya butuhkan hari ini adalah recruiting-nya, onboarding-nya, atau yang kita butuhkan hari ini learning-nya Bu. Nah journey-nya itu nanti kita bisa sesuaikan lagi nih Bu dengan Bapak Ibu kebutuhannya seperti apa. Nah, yang menjadi strategi dari Oracle tadi karena memberikan experience buat baik itu tidak hanya memberikan experience buat HR people, tapi memberikan experience buat all employee dan juga tidak hanya manager level saja, tapi all employee. Oracle Cloud HCM juga menyediakan portal yang bisa diakses oleh self-service oleh keseluruhan employee, di mana aplikasi ini bisa diakses dari manapun, bisa diakses dari device apapun, dan juga dilengkapi dengan chatbot ya, di mana chatbot ini membantu juga nih untuk kolaborasi dengan lebih mudah. Berikutnya adalah bagaimana mengengage dan mengacquire red talent, baik itu talent yang berasal dari internal dan juga talent yang berasal dari eksternal. Lebih jelasnya nanti Pak Ishak akan menunjukkan di demo look and feel-nya, sehingga feeling-nya lebih dapat nih kalau kita berbicara seperti apa sih aplikasi talent acquisition yang Oracle miliki, seperti itu. Berikutnya adalah journey-nya, bagaimana talent internal resources itu juga bisa melihat opportunity yang ada di dalam organisasi untuk nantinya kita juga bisa memanfaatkan resource yang ada di internal ini untuk kemajuan perusahaan. Oracle juga menyediakan PET untuk productivity-nya employee gitu ya, di mana di sini employee akan memiliki satu aplikasi yang dengan mudah dapat diakses untuk memberikan knowledge terkait dengan program-program apa sih yang HR miliki. Oracle juga memberikan kesempatan buat employee, memberikan kesempatan learning ya, di mana aplikasi ini juga dilengkapi dengan learning management system, di mana konten-kontennya bisa di-upload, di mana nanti employee juga bisa melakukan self-service learning, dan penilaiannya pun bisa dilihat di sana untuk nantinya menjadi bagian dari review HR. Oh oke, si A ini memang dia sudah menyelesaikan sekian course, jadi kita bisa melakukan evaluasi nih terhadap si A ini. Atau talent-talent mana sih yang cukup aktif untuk melakukan proses learning, untuk nantinya kita bisa coba review dia untuk ke next jenjang karirnya, seperti itu. Nah, Oracle juga memiliki yang namanya dynamic skill untuk kita mengkelompokkan atau mengkategoriskan resources kita, yang memudahkan juga HR people nantinya untuk bisa mengevaluasi dan juga bagaimana mengarahkan resource ini akan dikembangkan kemana career path-nya. Jadi memudahkan juga untuk SRPP based on data, bukan cuma based on, oh iya dia harus interview one by one, tapi based on data lebih mengarahkan lagi nih pada saat SRBP one on one dengan employee itu sudah ada apa namanya guidance-nya. Oh people ini itu background-nya seperti apa. Oh people ini itu kira-kira seperti apa. Arahannya dia mau kemana. Seperti itu. Jadi ini membantu juga untuk proses perkembangan HR ya ke depannya. Seperti itu. Nah, secara aplikasi kami juga memiliki yang namanya Oracle Journey Creator atau Journey Booster ya, di mana di sini kita bisa memberikan continuous improvement terhadap resources kita, di mana manager ataupun baik itu yang direct line maupun yang indirect line-nya bisa memberikan continuous apa sih yang harus dikejar dari talent ini, dan secara berkala itu dilakukan review apakah KPI ini sudah tercapai atau belum. Seperti itu.
di mana selain tadi yang sudah saya sebutkan, Oracle Human Capital Management juga dilengkapi dengan HR Helpdesk ya, yang membantu juga employee. Kami secara internal memiliki source yang cukup lengkap ya terkait dengan SR kita, tapi sometimes pada saat new employee itu join, banyak hal yang dia perlu dengan cepat di-accelerate, apalagi kalau kita berbicara new employee sekarang kadang people itu join tanpa bertemu dengan teman-teman sejawatnya gitu ya. Sometimes karena ya work from home atau kombinasi work from home dan juga work from office ini itu yang menyebabkan employee memerlukan yang namanya HR Helpdesk, sehingga aplikasi ini menjadi membantu juga untuk employee lebih mengenal lagi, lebih mudah lagi beradaptasi dengan organisasi kita. Nah, kalau kita berbicara mengenai kredensialnya sendiri, ini adalah kredensial dari Oracle Human Capital Management Cloud, di mana kalau kita sama seperti kita memilih sistem, selalu sama seperti kita menabung uang kita di bank, kita selalu melihat siapa sih yang the best in the market. Dimana kalau untuk human capital sendiri, biasanya untuk sistem sendiri kita selalu mengacu ke Gartner ya. Dimana ini adalah hasil survei yang dilakukan Gartner di 2021 gitu ya, terkait dengan HCM Suite untuk employee yang di atas 1000 dan juga HCM Cloud Financial Management untuk medium to enterprise organization. Di mana di kedua-duanya Oracle ini dinominate sebagai leader ya, bersanding dengan brand-brand lain karena kelengkapannya dalam hal vision dan juga kemudahannya untuk dieksekut. Jadi bukan cuma visinya aja, fitur-fiturnya kelihatannya keren, tapi pada saat diaplikasikan menjadi sulit. Tapi yang disediakan Oracle juga ini merupakan aplikasi yang mudah untuk diadopsi juga. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan look and feel-nya dari aplikasi Human Capital kita, seperti itu. Selain tadi Gartner, Forrester juga melakukan hal yang sama ya, survei terhadap provider HCM di seluruh dunia, di mana Oracle juga disebutkan sebagai leader juga based on Forrester Q2 2020 seperti itu. Nah, kalau secara mendunia berapa banyak sih yang sudah menggunakan Oracle Human Capital Management? Per current state lebih dari 20 juta employee itu ada di Oracle Human Capital, di mana 12.000 lebihnya itu menggunakan proses payroll-nya Oracle. Kenapa kok nggak semua? Karena tadi kita bisa lihat sebenarnya selain kita melihat core dan juga payroll-nya, sebenarnya Oracle ini banyak juga diadopsi oleh customer dalam hal performance-nya atau talent acquisition-nya, seperti itu. Di mana 40%-nya mereka mengkoeksistiskan HCM ini dengan ERP Oracle juga, dengan cloud gitu. Ini adalah beberapa naming di seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri yang sudah mengadopsi di dunia edukasi, kami memiliki customer Universitas Tarumanegara, di banking itu OCBC dan juga CIMB, mereka menggunakan Oracle Human Capital Cloud untuk proses end-to-end-nya. Oke, dari saya mungkin introduction-nya kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di kolom chat box, atau mungkin kita nanti akan dilanjutkan secara experience, secara lebih ini dengan Pak Ishak, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan gambaran lebih jelas ya. Sebenarnya barang apa sih yang ditawarkan oleh Oracle ini? Seperti itu. Oke, di kolom chat belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan langsung oleh Pak Ishak. Silahkan Pak Ishak. Baik, terima kasih Ciket. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini sudah berkenan hadir. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ci Catherine sebelumnya, bagaimana sih tren HR saat ini, lalu proses apa saja sih yang ada di Oracle. Nah, untuk di berikutnya, kita akan lebih masuk spesifik ke arah terkait dengan talent acquisition, atau biasanya kita sebut dengan Oracle Recruiting Cloud. Oracle Recruiting Cloud ini sendiri sebenarnya merupakan salah satu modul yang ada di
aplikasi Oracle HCM Cloud, di mana dia lebih berfokus kepada bagaimana cara kita mentargetkan untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan ekspektasi kita. Bagaimana nantinya kandidat itu akan merasakan experience ketika dia mencoba untuk apply ke perusahaan kita, lalu bagaimana seorang recruiter nantinya bisa melakukan rekrutmen proses terhadap kandidat itu, bagaimana kemudahan yang dapat dia rasakan nantinya. Nah, mungkin nanti sebelum saya masuk ke demonya sendiri seperti apa, nanti mungkin akan ada slide singkat terkait dengan Oracle Recruiting Cloud-nya sendiri. Namun pertama-tama saya ingin mengenalkan diri dulu. Nama saya Ishak Noveri Budiaji. Saya adalah Oracle HCM Functional Consultant untuk di PT Metro Data, di mana saya kurang lebih sudah hampir 9 tahun bekerja di sini dan telah berpengalaman juga di dalam mengimplementasikan beberapa kali untuk produk Oracle HCM khususnya, termasuk di dalamnya ada PeopleSoft HCM, dan yang terbaru itu adalah Oracle Fusion HCM Cloud. Nah, mungkin kita masuk nanti, mungkin ini di awalnya ada safe harbor statement, di mana di sini menjelaskan bahwa nanti yang akan ditunjukkan itu bukan sesuatu yang mengikat nantinya. Ini tadi slide-nya sudah sempat disampaikan oleh Ci Catherine sebelumnya, di mana apa saja sih tantangan-tantangan yang dirasakan oleh HR saat ini, lalu bagaimana Oracle itu dapat menginitiate solution atau proses apa sih yang dapat diberikan oleh Oracle untuk membantu menjawab tantangan-tantangan tersebut. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Oracle sendiri sebenarnya seperti yang tadi sudah disampaikan telah mempropose solusi yang namanya Oracle HCM Cloud, yang merupakan bagian dari satu aplikasi besar Oracle Fusion Cloud, di mana di dalamnya terdapat Oracle Cloud HCM, ERP, SCM, dan Customer Experience atau Marketing. Nah, kalau kita memfokuskan untuk di sesi yang kali ini, di mana kita akan memfokuskan ke salah satu modul, yaitu adalah modul recruiting. Nantinya di sini saya akan menggambarkan bagaimana sih proses recruiting secara garis besarnya, secara high levelnya, bagaimana sih proses recruiting yang ada. Nanti juga akan ada bagaimana sih proses seorang karyawan baru itu melakukan onboarding nantinya melalui fitur baru di Oracle HCM Cloud yang kita namakan Journey, tadi juga sempat disampaikan. Nah, lalu kalau terkait recruiting sendiri, kalau tadi kan udah sempat diceritakan tantangan-tantangan di HR secara keseluruhan. Bagaimana dengan recruiting? Apakah mereka memiliki tantangannya sendiri? Nah, di sini Oracle telah men-summarize ada 3 poin penting terkait dengan recruiting yang terjadi di dunia saat ini khususnya untuk area recruiting. Di mana pertama ada tantangan terkait dengan bagaimana sih cara kita menggait atau mengattract top talent untuk apply di perusahaan kita. Lalu bagaimana setelah mereka masuk, bagaimana cara kita melakukan retention kepada mereka. Lalu ada juga sekarang di mana seperti yang tadi sempat disampaikan juga bahwa komposisi karyawan saat ini itu lebih banyak mungkin udah mulai anak-anak muda, udah terjadi regenerasi saat ini, di mana culture kerjanya mungkin berbeda dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang terjadi saat ini juga terkait dengan disrupsi, terkait dengan kondisi pandemik saat ini, bagaimana sih efeknya terhadap proses hiring dan proses rekrutmen di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini terkait dengan tantangan bagaimana cara kita melakukan attraction atau retention terhadap kandidat-kandidat yang kita anggap sebagai top talent gitu. Nah, di sini Oracle melakukan berdasarkan survei yang dikutip oleh Oracle. Di sini ada 96% talent profesional itu mengatakan employee experience itu menjadi semakin penting. Employee experience itu apa sih? Employee experience itu ya bagaimana seorang karyawan nantinya atau mungkin pengguna dari aplikasi ini merasakan kemudahan apa sih yang diberikan oleh aplikasi ini, fungsi-fungsinya apa saja sih, dan lain sebagainya. Itu adalah satu poin penting yang dimiliki oleh Oracle dalam menjawab tantangan ini. Lalu yang kedua, bagaimana cara sebuah perusahaan itu memfokuskan untuk menarik talent dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, apalagi saat ini banyaklah yang dibilang proses rekrutmen itu sudah mulai menjadi kayak ibaratnya multi-generational atau multi-diversity, hingga seorang recruiter tuh perlu menentukan
atau perlu melihat seperti apa sih orang-orang yang mendaftar ke saya, bagaimana sih demografiknya, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan keputusan orang ini cocok untuk posisi mana, seperti itu. Karena kadang kita bisa lihatlah banyak posisi-posisi role-role baru yang memang lebih cocok jika dipegang oleh orang-orang dengan culture tertentu, seperti itu ya. Kayak gitu. Di sini lalu yang ketiga, bagaimana cara Oracle menjawab tantangan ketika proses hiring ini terdisrupsi oleh COVID. Nah, di sini di hasil penelitiannya juga ya. Jadi di sini ada gambaran bahwa job market itu tergantung dengan industri dari perusahaan. Ada industri yang mengalami pengurangan orang-orang yang coba hire ke mereka. Ada juga industri yang tiba-tiba mengalami peningkatan. Seperti contohnya kalau peningkatan ya healthcare atau kesehatan, lalu retail dan e-commerce, lalu ada otomotif, dan yang terakhir teknologi atau IT. Lalu bagaimana dengan yang mengalami penurunan seperti hospitality, kayak misalnya hotel, atau misalnya ada art and public entertainment, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjawab itu? Oracle yang tadi sempat dibilang tentang flexibility of work, di mana saat ini ya setelah pandemi banyak perusahaan yang nggak memutuskan akhirnya ya udah kita cobain untuk WFH. Bagaimana WFH itu dapat menjawab pertanyaan itu. Nah, tapi apakah WFH itu adalah solusi yang paling pas misalnya untuk perusahaan? Nah, itu tergantung dengan industrinya lagi, kayak gitu. Nah, kalau tadi sempat udah dibahas juga sih ini di slide-nya Ciket sebelumnya terkait dengan fitur-fitur apa saja sih yang dimiliki oleh Oracle untuk menjawab tantangan tadi, seperti Oracle Recruiting, di mana Oracle Recruiting ini sendiri merupakan satu paket komplit. Jadi dia udah ada kandidat karir portalnya, dia sudah ada analitik untuk seorang recruiter, hingga nanti seorang recruiter pun bisa melakukan campaign yang kita bisa jadi ibaratnya mungkin menganggap itu sebagai kayak CRM mininya lah untuk seorang recruiter dalam bagaimana cara dia untuk tetap in touch, tetap untuk dapat mencapai lah ya ibaratnya untuk dapat mencapai orang-orang atau kandidat-kandidat yang nantinya mungkin berpotensi untuk di-hire seperti itu. Lalu ada juga Oracle Connections dan Oracle Opportunity Marketplace. Kalau kita ngomongin recruiting kan umumnya kita lebih sering bahasnya tentang eksternal kandidat, apply untuk ke perusahaan itu, nanti kita proses. Bagaimana tadi misalnya contohnya internal resources yang sudah ada di dalam situ, bagaimana cara mereka dapat mendevelop karirnya mereka sendiri, bagaimana mereka dapat upskilling atau mungkin meningkatkan performa mereka. Nah, di sini Oracle juga memberikan kesempatan melalui yang namanya Oracle Connections dan Opportunity Marketplace, di mana nanti sebagai karyawan internal saya juga bisa lihat sedang ada opening apa sih untuk job-job yang ada di perusahaan ini, atau mungkin sekarang ini mulai emerge, mulai bermunculan yang disebut dengan istilahnya gig economy, atau misalnya ibaratnya pekerjaan-pekerjaan yang short term lah, mungkin seperti project dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa di-cover di Oracle dengan nama gig. Oke. Dan selanjutnya setelah si karyawan mungkin tadi kita sudah nge-attract karyawan baru, lalu atau kita nge-retain karyawan baru, bagaimana caranya kita memastikan experience yang mereka dapat setelah join nantinya memberikan experience yang positif seperti itu. Nah, itu ada juga yang namanya Oracle Journeys, di mana kalau mungkin Bapak dan Ibu lebih familiarnya itu ibaratnya sekarang itu kita nyebutnya onboarding checklist. Nah, kalau di Oracle, onboarding checklist itu sudah dimasukkan ke dalam sebuah fitur yang kita namakan Oracle Journeys. Jadi di dalamnya itu nggak hanya terkait dengan onboarding ya. Jadi kita bisa pakai untuk misalnya onboarding, offboarding, atau misalnya nanti ada kebutuhan untuk kayak back to work dan lain sebagainya, itu juga possible menggunakan Journeys ini. Nah, untuk lebih jelasnya fitur-fitur tadi itu akan saya gambarkan ke dalam live demo hari ini. Dan terkait dengan live demo sendiri, nantinya mungkin saya akan masuk lebih ke arah bagaimana seorang karyawan itu merasakan experience-nya di dalam aplikasi Oracle HCM ini sendiri. Nah, untuk itu saya akan menggunakan beberapa persona. Yang pertama itu saya akan menggunakan persona seorang Brian Joseph sebagai seorang karyawan.
sebagai internal candidate juga. Lalu saya akan beralih ke Robert Jackman sebagai hiring manager, di mana saya akan membuat sebuah job requisition untuk menandakan bahwa saya butuh seseorang nih untuk mengisi posisi ini. Lalu saya akan menggunakan persona seorang Conrad Hagen sebagai recruiter, di mana di sini saya akan memanage atau memaintain job requisition yang ada hingga nantinya saya akan buat menjadi sebuah job opening atau job posting. Lalu saya juga akan menggambarkan experience seorang external candidate ketika mereka mau mencoba untuk apply ke perusahaan ini. Lalu ada juga Stephanie Smith untuk menggambarkan bagaimana sih experience yang dirasakan oleh seorang karyawan begitu mereka join. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan beralih ke halaman demo, di mana di pertama ini saya akan login sebagai internal candidate Brian Joseph. Oke. Nah, jadi untuk tampilan yang saya share saat ini merupakan halaman login dari Oracle Fusion HCM Cloud, di mana di sini saya bisa login menggunakan user ID yang saya punya. Saya akan login jadi seorang Brian Joseph. Oke, sorry. Oke. Baik, setelah saya login, saya akan disambut dengan homepage, di mana di homepage ini saya bisa melihat beberapa informasi. Ada pertama, saya bisa lihat ketika saya ngeklik bell icon ini, saya bisa lihat notifikasi apa saja sih yang ada untuk saya. Atau ketika saya lihat di sini, saya akan dihadapkan dengan tile-tile menu, di mana saya untuk mengaksesnya saya bisa klik saja. Lalu bagaimana kalau saya scroll ke bawah, saya bisa lihat work list apa saja yang harus saya kerjakan. Dan juga ada news and announcement. Jika nantinya ternyata ada announcement yang di-blast oleh seorang HR, nantinya saya bisa lihat dari sini. Di bawah juga ada analitik, di mana kalau kita refresh, nantinya kita bisa lihat ada analitik-analitik yang kita bisa view langsung dari depan, seperti itu. Di sini dia akan sedikit loading. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu saya sebagai seorang karyawan, saya mau lihat juga bagaimana sih, siapa saja sih orang-orang yang bekerja dengan saya, bagaimana sih profil mereka, apa saja sih info-info apa saja yang saya bisa lihat dari mereka. Untuk situ saya bisa mengakses ke connection nih di sini. Di sini saya bisa akses ke connection, saya bisa mencari nama orang atau saya bisa mencari nama saya sendiri misalnya. Nama saya Brian Joseph, lalu saya klik. Oke, maka saya di sini akan ditampilkan terkait dengan info-info yang ada tentang saya. Saya juga bisa mengedit about me tentang saya, jadi nanti orang-orang lain yang mengakses halaman saya bisa lihat statement saya seperti apa sih. Saya bisa lihat organisasi saya seperti apa, saya bisa lihat representatif saya seperti apa, misalnya contohnya kayak siapa sih HRBP saya, misalnya kayak kalau di perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti itu. Lalu ada about me, di sini saya bisa lihat apa saja sih yang saya tulis, interest saya apa saja, skills dan development yang tadi sempat disampaikan oleh Ciket terkait dengan dynamic skill, saya bisa lihat di sini. Lalu saya bisa lihat info-info lainnya, termasuk dengan feedback dari kolega-kolega saya atau misalnya dari atasan saya, seperti itu. Nah, yang akan saya lakukan, misalnya di sini saya mau lihat siapa sih yang bekerja dengan saya bisa mengakses organization chart untuk lihat siapa atasan saya, siapa bawahan saya, seperti itu. Oke, saya bisa mengklik mereka juga untuk lihat lebih detail tentang mereka, seperti itu. Nah, setelah saya melakukan, oke, saya udah lihat nih orang-orang yang kerja dengan saya siapa saja. Nah, berikutnya saya mau lihat tentang karir development saya. Karir development saya itu ada role apa saja sih yang misalnya terbuka untuk saya gitu. Secara saya adalah seorang karyawan internal, di mana saya juga mungkin ingin mencari passion saya sebenarnya di mana sih. Nah, untuk itu saya bisa mengakses halaman-halaman lainnya. Di sini saya bisa contohkan, saya masuk ke Career and Performance.
Lalu saya bisa lihat career development saya, seperti itu. Nah, di career development saya ini saya bisa lihat apa saja sih. Pertama, saya ada punya career statement, di mana ini adalah free text yang bisa saya isi. Saya itu siapa sih sebenarnya secara summary, kayak gitu. Lalu ada career outlook, di mana di sini bisa dilihat saya memiliki current role sebagai seorang director. Lalu ada career of interest juga. Career of interest ini adalah sesuatu yang nantinya bisa saya isi. Misalnya saya tertarik nih untuk nanti ke depannya setelah dari posisi director saya mau kemana. Itu bisa. Lalu saya scroll ke bawah, saya juga bisa lihat terkait dengan development goals yang ada di assign ke saya. Seperti itu. Nah, di sini saya contohkan ketika saya mau coba lihat posisi role terkait dengan role senior director, apa saja sih yang perlu saya tahu dari role senior director ini? Apa saja yang perlu saya lakukan jika saya nantinya mau coba nih untuk uh, come up gitu ya. Misalnya saya mau ngomong ke atasan saya mau mencoba untuk posisi ini. Nah, di sini pun sudah disiapkan sebenarnya oleh sistem. Bagaimana perbandingan antara kompetensi yang saya miliki dengan kompetensi yang harus dimiliki seorang senior director. Nah, di sini bisa kelihatan nih. Untuk beberapa area, saya sudah memenuhi syarat. Contoh problem solving, result orientation, decision making. Namun ada beberapa goals juga, ada beberapa kompetensi juga yang ternyata saya belum cukup. Seperti itu. Misalnya di sini adalah adapting to change. Adapting to change ternyata saya masih, nilainya masih di 2, ternyata yang dibutuhin adalah 4. Lalu terkait dengan organizational awareness yang dibutuhkan 3, ternyata saya 2. Saya bisa menambahkan itu sebagai goals. Lalu bagaimana jika nantinya, saya mau coba aja deh sebelum saya mendapatkan kompetensi itu, apakah possible saya untuk coba apply dulu terkait dengan posisi itu. Nah, saya bisa lihat juga nih dari sisi open jobs. Ini terkait dengan talent acquisition lagi. Bagaimana saya sebagai seorang karyawan nantinya bisa dikasih lihat nih, oh ada jobs-jobs tertentu yang terbuka untuk saya. Sehingga saya merasa, perusahaan masih memberikan saya kesempatan nih, apakah saya boleh apply ke sini atau tidak. Nah, ini yang dinamakan dengan career development, sehingga saya bisa lihat ada posisi apa saja sih yang terbuka. Bagaimana untuk job-job di sini umumnya biasanya dia akan suggest oleh sistem sesuai dengan role yang saya miliki saat ini, atau misalnya terkait dengan kompetensi yang saya miliki. Bagaimana jika saya mau melihat sebuah job opportunity tapi yang benar-benar berbeda dari yang saya kuasain saat ini. Misalnya, contohnya, di sini saya akan coba masuk ke opportunity marketplace. Nah, di opportunity marketplace ini nantinya saya bisa melihat semua list pekerjaan yang ada. Gitu. Di sini. Saya bisa lihat semua list job yang diposting untuk internal, termasuk juga dengan gig. Gig itu lebih ke arah untuk short term assignment, ibaratnya lebih ke arah mungkin nantinya bisa dipakai untuk project base task, atau misalnya terkait dengan mungkin ada kebutuhan untuk short term assignment dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan gig. Bisa juga misalnya kalau diambil contoh ya, misalnya kita ambil contoh ada gig itu khusus misalnya buat CSR, ada misalnya project volunteer, kita bisa buat itu sebagai gig. Kalau job lebih ke arah informal, posisi tertentu membutuhkan seorang incumbent, seperti itu. Kita bisa masuk ke job. Lalu apa saja yang bisa saya lakukan untuk job-job ini? Nah, di sini selain saya bisa ngefilter, saya mau lihat gig satu job, atau saya mau lihat sesuatu yang direkomendasiin aja buat saya, itu juga bisa. Nah, berikutnya bisa juga saya coba misalnya saya mengakses salah satu job gitu. Saya mau mengakses job sebagai HRBP. Oke, di sini saya bisa lihat terkait dengan job description-nya, job details terkait dengan opening yang ada, siapa saja yang terlibat dalam proses ini, siapa hiring manajernya, siapa recruiternya. Nah, bagaimana jika ternyata saya punya kenalan nih, saya punya kenalan seorang teman yang kita mau rekomendasiin dia, atau misalnya ternyata perusahaan Bapak dan Ibu memiliki program referral seperti itu. Kita bisa pakai di sini. Jadi kita bisa action, kita bisa refer a candidate. Nah, ketika kita refer a candidate ini, kita bisa masukin, misalnya kita masukin emailnya,
saya memiliki kandidat seperti ini, saya continue. Nanti di sini saya bisa masukin nama dia, misalnya. Lalu saya bisa pilih apakah saya mau endorse dia atau tidak, atau saya hanya ingin nge-refer job ini ke dia. Seperti itu. Kalau saya hanya ingin nge-refer job ini ke dia, saya tinggal continue. Saya bisa nambahkan kalau memang ternyata dia memberikan CV-nya ke saya. Sorry. Lalu saya bisa submit. Oke, nah nantinya dari sisi seorang kandidat, nantinya saya bisa melihat ada opening apa saja sih ketika saya mengakses email saya. Di sini saya contohkan ketika saya coba mengakses email. Oke, maka referensi ini akan masuk ke saya. Brian Joseph has referred you a job. Seperti itu. Saya bisa masuk, view and apply, atau saya bisa pilih not interested. Oke, itu dari sisi internal kandidat. Sebagai seorang staff yang saya pengen lihat seperti apa sih kesempatan yang saya miliki saat ini di perusahaan ini, apa saja yang bisa saya lakukan, apakah saya bisa melakukan referral program, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, dari sisi saya akan berganti persona menjadi seorang Robert Jackman atau hiring manager, di mana di sini saya akan menggambarkan proses di mana saya mau mencoba untuk melakukan job requisition. Di sini saya akan sign out terlebih dahulu. Lalu saya akan login sebagai Robert Jackman. Oke, ketika saya masuk, tampilan yang akan saya dapatkan kurang lebih sama seperti yang dimiliki oleh Brian Joseph. Mungkin ada berbeda di beberapa menu terkait dengan security-nya. Di sini sebagai seorang manajer, saya bisa mengakses menu My Team, lalu mengakses hiring. Untuk melihat seperti apa sih rekrutmen proses yang sedang terjadi saat ini. Nah, ketika saya masuk ke menu hiring ini, saya akan disambut oleh analytic dashboard terkait dengan rekrutmen summary yang bisa saya lihat di sini. Mulai dari overview secara keseluruhan, saya bisa melihat ada berapa sih requisition yang telah terbuat di departemen saya, misalnya. Ada berapa sih total aplikan, berapa persen orang-orang yang nantinya diterima, berapa jumlahnya, dan lain sebagainya. Saya bisa scroll ke bawah, saya bisa melakukan filtering di sini. Misalnya saya mau lihat mungkin hanya di tahun 2020, misalnya di sini. Lalu saya pilih, maka dia akan berubah. Nah, ada beberapa dashboard lainnya seperti campaign and source tracking. Nah, ada juga terkait dengan requisition, application, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sebagai seorang hiring manager, saya mau meminta sebuah job opening untuk posisi di bawah saya, kayak gitu. Saya bisa mengakses job requisition di sini. Saya bisa lihat ada job requisition mana saja yang masih open untuk saat ini, beserta statusnya, atau saya mau membuat requisition baru. Misalnya di sini saya mau buat requisition baru. Ibaratnya saya membutuhkan 2 posisi untuk senior HR analyst. Di sini saya tinggal add. Oracle juga sudah menyiapkan template untuk requisition ini, untuk posisi-posisi yang kira-kira sering banget nih, ibaratnya sering banget kita lakukan job opening. Contoh biasanya untuk entry level job, misalnya untuk mungkin pekerja pabrik, atau misalnya ternyata kita butuh untuk sales dan lain sebagainya, itu kita bisa buatkan recruiting template-nya atau requisition template-nya, sehingga nanti sebagai seorang hiring manager, saya nggak perlu lagi nih mengisi untuk
info-info yang ada di bawah ini nih. Jadi saya cukup pilih template-nya, lalu saya pilih template apa yang saya mau isi. Saya di sini akan pilih profesional. Lalu saya akan pilih di sini ada beberapa template yang sudah dibuat. Ada customer service representative hingga ke mobile challenge senior HR analyst misalnya. Di sini saya akan buka senior HR analyst. Lalu saya klik continue. Lalu otomatis nanti di sini akan terisi semua. Sisanya saya tinggal submit saja. Oke, kita tunggu. Oh, sorry. Sepertinya sedang ada konflik. Kita buka lagi, lalu kita pilih. Oke, lalu kita submit. Mungkin kita harus pilih untuk job requisition yang lain. Ini saya coba cancel dulu. Oke, mungkin ini sedang ada kendala terkait ininya. Oke, di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana ketika saya mensubmit. Nanti setelah saya mensubmit, nantinya sebagai seorang recruiter, nanti ada role lain lagi sebagai seorang recruiter, di mana recruiter ini nantinya akan mendapatkan notifikasi terkait dengan job requisition yang baru saja dibuat, misalnya kayak gitu. Lalu saya sebagai seorang recruiter akan melengkapinya. Nah, di sini role berikutnya berarti saya akan maju sebagai seorang recruiter. Saya akan login kembali sebagai contract agent. Di sini saya akan sign out. Confirm, saya akan login sebagai contract agent dan saya akan sign in. Oke, ketika saya sign in, di sini saya bisa lihat ada notifikasi. Oke, nah ternyata di sini terbuat untuk notifikasinya. Ternyata ada new job requisition yang sudah terbuat 1 menit lalu, saya sudah mendapatkan notifikasinya. Yang perlu saya lakukan adalah saya akan mengakses halaman hiring yang akan diakses oleh seorang administrator. Tampilannya sama dengan yang akan didapatkan oleh seorang manager atau hiring manager. Nantinya, recruiter juga akan mendapatkan akses ke dashboard ini untuk melihat seperti apa sih kondisi yang terjadi saat ini. Nah, lalu saya juga bisa melihat job requisition apa saja yang di-assign ke saya sebagai seorang recruiter, di mana yang pasti jumlahnya akan lebih banyak ketimbang tadi yang saya akses sebagai seorang hiring manager, kayak gitu. Nah, di sini saya bisa lihat sudah ada posisi-posisinya. Lalu saya akan coba mengakses salah satu, yaitu Senior HR Analyst. Ini adalah ibaratnya job requisition yang sudah terbuka sebelumnya. Nah, nantinya dari sini saya bisa mengedit nih detail-detail apa saja sih yang dibutuhkan job requisition ini. Semisal contohnya siapa sih recruiternya, siapa hiring manajernya, nanti apakah kita membutuhkan kolaborator dalam ketika kita melakukan nanti mungkin interview dan lain sebagainya. Itu kita bisa lihat di sini. Kita bisa mengakses ke menu detailnya untuk melihatnya. Kita bisa lihat ke bagian posting untuk memastikan job postingnya itu sudah statusnya bagaimana sih. Ternyata sudah posted, baik di internal ataupun di eksternal. Bagaimana kalau nanti ceritanya kita mau merubah-merubah nih untuk tampilan yang nanti dimunculkan, kita bisa lihat di job formatting seperti ini. Saya bisa lihat di sini, saya akan bisa lihat preview job requisition. Nanti saya bisa akan digambarkan bagaimana sih nanti job opening ini muncul di kandidat portal atau misalnya di internal career gateway seperti itu. Saya bisa pilih, saya misalnya saya mau lihat nih kalau nanti misalnya kandidat saya itu
lihat dari mobile tampilannya rapi atau enggak. Saya tinggal pilih external mobile, nanti di sini akan ada summary-nya seperti ini. Nah, di sini saya bisa lihat, oh nantinya akan tampilnya seperti ini. Oke, kalau menurut saya ini udah cukup rapi, oke, berarti untuk job formatting untuk job opening ini sudah bisa saya posting seperti itu. Nah, di sini sebagai seorang recruiter, saya juga bisa lihat mungkin nanti interaksinya ada apa saja sih di sini yang sudah terbuat. Interview template-nya nanti khusus untuk proses ini perlu ada berapa kali interview sih, misalnya di sini ada misalnya recruiter phone screening, biasanya di awal-awal akan dilakukan oleh saya sebagai seorang recruiter. Nanti tinggal berikutnya saya tinggal menschedulekan bagaimana interview dengan hiring manajernya, seperti itu. Nah, oke, sebagai seorang recruiter ketika saya selesai melakukan job posting, berarti nantinya saya tinggal menunggu kandidat-kandidat yang coba apply ke saya. Atau semisal ternyata saya mau memasukkan seorang aplikan yang sudah existing ke dalam sebuah job requisition, itu juga possible, di mana saya di sini saya tinggal search kandidat, saya mau mencari kandidat, misalnya saya mau cari keyword search-nya yang human resources. Oke, ketika saya search, muncul 122 kandidat. Saya tinggal klik search. Saya bisa lihat nih orang-orang yang mungkin sebelumnya pernah bekerja sebagai human resources. Di sini saya lihat di atas ada Aston Walker, dia bekerja sebagai HR Transformation Lead, posisi sekarangnya di perusahaan Benro. Oke, di sini maka saya akan bisa pilih dia, lalu saya action. Saya bisa tambahkan dia ke sebuah requisition. Misalnya tadi requisition yang baru saja saya buka, misalnya senior HR analyst. Oke. Di sini tadi senior HR analyst. Hiring manajernya adalah Robert Chapman. Sebentar. Oke, semisal saya pilih ini. Oke, saya lalu tinggal save and close, maka nama dia nantinya akan muncul di requisition yang tadinya saya assign dia itu. Seperti itu. Atau semisal bagaimana dengan kandidat-kandidat yang pasif. Aplikan-aplikan sekarang itu banyak juga sih aplikan yang kurang lebih mereka jarang lah ngelihat job market, apply untuk kerjaan. Tapi ketika misalnya kita sebagai seorang recruiter melihat profil mereka mungkin di LinkedIn dan lain sebagainya, kita tertarik untuk provide ke dia, kita bisa juga melakukan yang namanya campaigns. Di campaigns ini saya bisa buat, misalnya saya mau create sebuah campaign terkait dengan posisi senior HR analis tadi, misalnya. Misalnya saya set di sini, purpose, saya bisa pilih job requisition-nya, lalu saya bisa milih owner-nya. Kalau sudah, saya tinggal save and close. Oke, di sini campaign saya sudah ready nih. Ya, apa saja sih yang harus saya lakukan? Karena di sini statusnya masih draft. Yang pertama saya lakukan adalah saya akan menambahkan ini untuk requisition yang mana sih nantinya. Nah, di sini saya bisa tambahkan. Oke, sini saya pilih. Oke, saya mungkin pilih yang lain. Oke, nah ketika saya masuk di sini akan muncul nih job requisition, saya udah tambahkan ke senior HR analyst. Lalu saya mau cek nanti format emailnya seperti apa sih? Saya bisa klik di sini, add, lalu saya masukkan nama template-nya misalnya. Bisa pilih di sini template-nya, lalu saya save. Nah, otomatis nanti saya akan dibuka ke halaman template designer-nya untuk emailnya. Nanti udah ada template-nya seperti ini, saya bisa otak-atik kalau misalnya saya mau rubah-rubah dan lain sebagainya. Itu bisa, kalau sudah, ini berarti saya save. Oke,
Kalau sudah, saya tinggal kembali ke halaman sini. Lalu saya tinggal pilih audiensnya. Nanti tinggal saya pilih, saya mau kirimnya ke siapa sih orang-orangnya. Bisa saya pilih candidate type, bisa saya pilih based on location, atau saya pilih berdasarkan edukasi, work experience, dan lain sebagainya. Umumnya kandidat-kandidat yang di sini nantinya akan didapat berdasarkan orang-orang yang pernah coba apply ke perusahaan kita. Misalnya, di sini saya coba pilih candidate pool misalnya. Saya bisa lihat ada beberapa kandidat pool yang sudah dibuat. Di sini saya coba pilih Global Talent Community Pool, saya akan save. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mencari nih, ternyata untuk kandidat audience kriteria ini ada 167 audience member dengan spesifikasi seperti ini. Misalnya top matrix-nya location, ada yang bertempat di Atlanta, dan lain sebagainya. Ini dari sisi campaign. Selanjutnya kalau misalnya udah, saya tinggal activate campaign, maka dia akan otomatis nge-send emailnya ke orang-orang itu, 16 baratnya. Nah, kalau dari sisi recruiter misalnya itu seperti itu. Bagaimana dari sisi seorang eksternal kandidat yang mencoba untuk apply ke kerjaannya? Di sini saya akan berlanjut ke persona berikutnya sebagai Tyler Buyers di sini. Oke. Nah, next-nya saya akan coba akses ke halaman kandidat portal karir yang dimiliki oleh Oracle. Ini adalah contoh dari kandidat portal karir yang dimiliki oleh Oracle. Nantinya secara tampilan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan Bapak dan Ibu. Misalnya mungkin logo perusahaannya, dari tema warnanya, dari menu-menunya, ada berapa links, dan lain sebagainya. Itu bisa. Bagaimana jika misalnya nanti ternyata mau link ini di-embed ke URL perusahaan Bapak dan Ibu, itu possible juga. Jadi nantinya untuk kandidat-kandidat yang coba mungkin mencari job opening, dia bisa klik lalu akan diarahkan ke sini. Nah, di sini saya sebagai Tyler Buyers, saya akan mencoba untuk melihat ada berapa opening sih yang bisa saya apply di sini. Saya bisa view all jobs, atau saya bisa search, misalnya saya mau search sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan yang saya miliki, misalnya HR. Karena nanti dia akan mencari semua yang ada, ibaratnya ada tulisan HR-nya. Atau misalnya saya mau lihat semua jobnya juga bisa, saya tinggal klik view all jobs. Seperti ini. Nah, di sini saya bisa lihat ada berapa job apa saja yang lagi di-open. Jika sudah, saya bisa pilih. Di sini saya akan mencontohkan ketika saya mau coba apply untuk posisi senior HR analis. Ini, posisi ini, senior HR analis, saya klik. Oke. Di sini saya tinggal pilih job-job bagaimana sih tampilan deskripsinya, apakah sesuai dengan yang saya minati atau tidak. Kalau misalnya oke, saya bisa klik apply now. Di sini juga bisa di-embed dengan video, saya bisa nonton video apa saja yang ada. Kalau sudah, saya tinggal klik apply. Untuk apply job di kandidat portal ini, kita nggak perlu registrasi terlebih dahulu. Jadi kita bisa klik apply aja, lalu dia akan minta email, seperti itu. Nah, di sini saya akan masukkan emailnya, lalu saya akan klik next. Oke, maka dia akan minta OTP atau one time password untuk mengkonfirm identity saya, misalnya. Maka saya tinggal akses untuk ke emailnya, saya cek. Oke, di sini ternyata sudah masuk. Ini OTP saya akan akses ke job openingnya tadi, saya akan verify. Nah, ketika saya sudah verify dengan OTP saya, maka saya akan dihadapkan ke halaman job application flow, di mana job application flow ini sebenarnya bisa disesuaikan nantinya. Apakah misalnya butuh disclaimer di awal, atau misalnya agreement di awal untuk dia klik, itu bisa. Lalu saya akan diarahkan ke job application flow. Di sini saya memiliki opsi untuk mengisi semua ini menggunakan resume. Di sini saya akan contohkan. Saya sudah menyiapkan resumenya, saya akan masukin. Oke, kita coba lagi.
Oke, kita coba lihat. Oh, ternyata sudah masuk, maaf. Oke, ternyata datanya sudah masuk. Nah, di sini saya bisa lihat data-data apa saja sih yang ketarik dari resume saya misalnya. Di sini masih ada phone number yang bisa saya isi, misalnya. Lalu ketika saya scroll ke bawah, di sini akan ada yang namanya job application questions, di mana job application questions ini wajib saya isi. Dan untuk beberapa pertanyaan, akan ada pertanyaan yang disebut dengan disqualification questions, di mana jika saya salah menjawab pertanyaan itu, meskipun saya menjawab yang lain benar, maka saya akan di-disqualified, atau saya tidak akan diteruskan aplikasi saya ke recruiter, seperti itu. Contoh yang paling gampang adalah, do you have the legal right to work in this country? Jika saya jawab no, maka otomatis saya akan tidak retain atau tidak diteruskan lah ke recruiternya. Oke, di sini saya akan coba isi semua. Jika sudah, saya bisa lihat di sini, saya bisa menambahkan experience dan education saya, lalu saya bisa mengisi resume saya di sini dan lain sebagainya. Jika sudah, maka saya bisa mencentang ini. Centangan ini gunanya adalah untuk mengizinkan aplikasi untuk nantinya jika tadi yang sempat saya sampaikan sebelumnya ada campaign dan itu mereka mau ambil, mereka akan mendapatkan notifikasi itu. Maka saya ketika saya mencentang lalu saya submit, jika nanti akan ada marketing campaign terkait dengan posisi-posisi yang baru buka, saya akan mendapatkan email tersebut. Itu. Di sini ketika saya sudah selesai, maka saya tinggal savingkan itu, tinggal submit, maka aplikasi akan nge-create posisi saya di sini. Oke. Jika sudah, maka nanti saya akan terlihat nih di sini. Oh, ternyata saya ada active job application dengan status under consideration dan masih ada posisi-posisi lain yang sifatnya ternyata masih berupa draft, saya belum submit. Ada juga sistem akan merekomendasiin nih jobs apa sih sesuai dengan jobs yang sebelumnya pernah saya apply. Ada juga talent community. Talent community ini gunanya misalnya saya mau masuk ke dalam ibaratnya marketing campaign tadi, saya mau di-blast email jika ada kategori untuk pekerjaan di bidang tertentu untuk lokasi tertentu. Maka nanti misalnya saya centang di sini dan ternyata ada marketing communication terkait dengan campaign, saya akan dapat emailnya juga. Gitu. Itu dari sisi seorang kandidat ketika di eksternal kandidat ketika mereka mau apply kerjaan. Oke, next-nya saya akan kembali login sebagai recruiter untuk melihat bagaimana sih prosesnya, apakah sudah masuk atau belum. Saya akan kembali menjadi seorang contract agent di sini. Oke. Kembali ke home dulu. Oke, saya tinggal ke hiring. Klik job requisition. Saya mau cari untuk job opening yang tadi. Ternyata jumlah application ada 15. Saya akan coba lihat. Saya masuk. Ada 8 yang perlu saya review. Saya juga di sini bisa melakukan print untuk kandidat profile jika saya pengen ngeprint semuanya. Atau saya bisa lihat ke sini, active application, untuk melihat list-list orangnya. Oke, ternyata kandidat yang baru saja saya submit, si Taylor Bayer, sudah masuk. Lalu ada pre-screening score-nya juga, di mana nilainya 71 dari 100. Yang dapat kita gunakan sebagai acuan nantinya ketika misalnya kita mau memproses dan lain sebagainya. Nah, misalnya di sini saya akan contohkan ketika saya mau memproses nih, saya mau cari orang yang kira-kira sudah bisa kita lakukan interview misalnya. Oke, di sini saya akan pilih Zara Banks. Saya akan masuk ke dia. Nah, proses rekrutmen di Oracle sendiri sudah cukup baik di sini, sangat baik, di mana kita dibantu dengan beberapa tools nantinya sebagai seorang recruiter. Saya bisa lihat details dari seorang aplikan,
saya bisa lihat activity dia ada apply di job mana saja misalnya, atau dia join ke candidate pools yang mana, atau saya mau nambahkan dia ke candidate pools tertentu, itu bisa. Saya bisa lihat progresnya, misalnya saya mau tahu progres dia ini udah berapa lama sih di phase ini misalnya. Lalu saya bisa lihat interaksi apa saja sih yang udah pernah saya lakukan ke dia. Ternyata di sini belum ada. Misalnya ternyata saya melakukan phone screening, initial phone screening. Saya bisa menambahkan interaksi ini di sini sebagai record. Lalu saya juga bisa ngeset interview dan lain sebagainya. Bagaimana jika saya ternyata mau berkomunikasi nih dengan si Zara Banks ini? Kalau biasanya kita akan melakukannya lewat email, di sini saya bisa langsung send message ke dia. Saya bisa langsung send message. Nah, ketika saya mau send message, saya bisa continue, saya bisa menggunakan template ataupun blank message. Terserah saya. Template ini nantinya bisa saya sesuaikan ada apa saja. Misalnya di sini saya mau kandidat status update ke dia. Saya tinggal klik continue. Saya bisa edit kata-katanya, atau misalnya saya mau menambahkan, misalnya nambahkan image dan lain sebagainya, ini juga bisa di sini. Jika tidak ada yang perlu saya rubah, saya tinggal continue, lalu saya tinggal send. Ini sangat berguna, khususnya untuk misalnya kandidat-kandidat baru yang misalnya baru taruh aplikasi, lalu kita sebagai recruiter udah selesai nge-review nih resumenya, oke, saya pengen melanjutkan proses dia, maka saya bisa memberikan interaksi lewat sini, seperti itu. Nanti di sini akan ter-record interaction-nya, lalu kalau kita cek ke emailnya, maka kita akan cek. Nah, ada update on your recent job application, maka saya akan mendapatkan email. Oke. Jika sudah, misalnya saya mau melanjutkan nih, saya mau, oke, proses-prosesnya sudah saya selesai lakukan untuk si Zara, termasuk mungkin melakukan screening di menggunakan third party dan lain sebagainya. Saya bisa lakukan itu. Jika sudah, maka saya bisa memindahkan status Zara ini dari yang new ke review. Misalnya saya mau siapkan dia ke interview. Interview to be scheduled. Saya tinggal save and close. Oke. Nanti setelah itu saya bisa men-setup schedule interview untuk dia. Misalnya, di sini saya tinggal klik interview, saya klik add. Jika sudah, saya tinggal pilih, saya mau interview yang apa sih? Hiring manager. Oke. Saya bisa tentukan kapan tanggalnya, kapan lokasinya, dan formatnya seperti apa. Apakah meeting face to face atau misalnya online dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Kita bisa pilih interviewernya siapa. Jika kita misalnya oke, kita nggak ada, mau kita aja yang interview, maka kita tinggal save and close. Oke. Jika sudah, maka kita akan save and close. Nah, proses recruiting ini sendiri, mulai dari interview, nanti setelah interview kita mau mengkolek feedback dari si interviewernya, lalu kita mau extend job offer dan lain sebagainya, itu bisa melalui sini. Sehingga nantinya ketika si karyawan, si kandidat, misalnya kita kirim interview nih, kita akan coba cek dari emailnya, apakah dia mendapatkan notifikasi. Oke, ternyata dapat. Bagaimana kalau kita mau ngecek itu dari sisi aplikasinya, misalnya dari sini. Saya bisa lihat juga di profile. Untuk memastikan status saya. Nah, di sini. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya ketika misalnya si karyawan sudah selesai di interview, mungkin hasilnya sudah oke, maka saya sebagai recruiter saya bisa melakukan create job offer lalu saya extend ke dia. Job offer sendiri sudah ada template-nya sehingga nanti si karyawan itu cukup perlu buka job offer-nya lalu nanti tinggal accept dari aplikasi dari halaman kandidat portalnya itu kayak gitu. Nah, di situ proses recruiting-nya sudah selesai. Berikutnya akan saya tunjukkan di sini dari sisi new hire. Bagaimana seorang new hire itu nantinya bisa
melihat apa saja sih yang nantinya bisa saya lakukan. Nah, di sini saya akan login sebagai Stephanie Smith. Ini adalah demo yang terakhir. Di sini saya masuk. Saya login. Ketika saya masuk ke sini, maka saya akan mengakses menu Journeys. Oke. Di Journeys ini sendiri, Journeys itu dipakai untuk hal-hal yang sifatnya checklist task. Jadi bisa berupa onboarding atau misalnya berupa offboarding dan lain sebagainya. Di sini contohnya misalnya untuk proses-proses Journeys yang bisa saya lakukan sebagai seorang new hire apa saja sih? Ada di sini Safe Travels, New Hire, Complete Your HM Profile, Essential Worker Checklist, dan lain sebagainya. Di sini bisa kelihatan juga ada berapa task. Nah, misalnya saya mau masuk nih sebagai new hire untuk menyelesaikan proses onboarding saya. Di sini saya bisa lihat tasknya itu ada apa saja, lalu apakah sudah overdue atau belum. Di sini akan di-notify. Di sini kebetulan untuk data demonya semuanya sudah overdue, jadi kita bisa lihat overdue-nya berapa lama. Untuk task ini sendiri sifatnya kita bisa berupa form, bisa berupa URL link jika bisa keluar ke third party application lainnya, itu possible, atau hanya untuk checklist apakah sini sudah dilakukan atau belum. Di sini misalnya consensual form. Ketika saya masuk, maka di sini saya bisa mengisi nih data-data apa saja yang diperlukan. Jika sudah, maka saya bisa melakukan complete. Seperti itu. Complete. Nah, jika sudah, saya bisa lihat tas-tas lain lagi yang selanjutnya. Saya bisa dilihat di sini bahwa tas saya udah komplit, 1 dari 9. Saya bisa lihat masih ada tas yang perlu saya lakukan. Di sini juga ada mungkin kita nonton video, dan lain sebagainya. Lalu saya juga bisa lihat di sini tas apa saja sih yang yang harus dilakukan oleh orang lain, semisal. Itu juga bisa. Di sini saya bisa lihat siapa sih onboarding sponsor saya, John itu, dan lain sebagainya. Oke. Ini adalah Journey, di mana Journey ini tujuannya adalah untuk memudahkan karyawan, baik yang mungkin new hire, atau yang mau terminasi, atau mungkin ternyata yang dari pandemi dia mau back to work nih, apa saja sih yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu dia lakukan ketika dia balik dari WFH menjadi WFO, seperti itu. Cukup versatile, kalau bisa dibilang, jadi bisa dipakai untuk berbagai keperluan untuk checklist, jadi lumayan oke. Next-nya, Oke, setelah saya selesai melakukan journey, maka demo untuk di hari ini sudah selesai. Jadi di sini menggambarkan bagaimana dari tadi di awal saya sebagai internal candidate untuk lihat ada job opportunity apa saja sih. Lalu saya dari seorang hiring manager dan recruiter dalam memanage, maintain atau proses recruiting-nya. Lalu ada juga dari sisi eksternal candidate untuk merasakan experience ketika saya apply. Dan terakhir ada dari sisi new hire. Oke. Nah, berikutnya mungkin ini yang kita akan memberi kesempatan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk mencoba nih, misalnya mau mencoba langsung atau mencoba mengakses untuk seperti apa sih experience yang bisa saya lihat misalnya di situ. Saya mau nyoba-nyoba aplikasinya, feel free untuk coba. Di sini saya sudah siapkan QR code, di mana kalau di-scan ini akan mengarahkan Bapak dan Ibu ke link URL yang tadi untuk aplikasi Oracle Fusion-nya. Lalu untuk loginnya sendiri, Bapak dan Ibu bisa menggunakan link-link dari user dari yang sudah disediakan. Misalnya perusahaan Bapak dan Ibu dimulai dari huruf A sampai ke H, silakan pakai user dan password yang ini. Feel free, karena ini bisa buat multiple sign in, jadi nggak usah takut tabrakan, tapi di sini kita udah menyiapkan 3 user. Jadi silakan bisa dicoba, dan mungkin apakah ada tambahan dari rekan-rekan Metrodata, Ciket, atau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya, silakan. Baik, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada yang mau mencoba. Mungkin di sini sambilan saya coba contohkan ya, ketika mungkin nanti saya coba login.
Mungkin kalau dari tampilan Bapak dan Ibu nanti tampilannya akan seperti ini. Misalnya, oke. Saya coba tes, misalnya dari tampilan mobile, saya login sebagai Brian Joseph. Oke, ini adalah tampilan mobile-nya, kurang lebih seperti ini nantinya dari smartphone Bapak dan Ibu. Saya bisa lihat semuanya, kurang lebih sama seperti yang ditampilkan tadi. Lalu misalnya saya mau mengakses menu-menu yang tadi saya akses, misalnya di sini ada Opportunity Marketplace. Saya bisa lihat ada job opening apa saja, ada gig opening apa saja, dan lain sebagainya. Saya juga bisa mungkin mengakses halaman lain. Mungkin connection. Oke. Nah, di sini saya bisa lihat semuanya. Dan lain sebagainya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk mencoba. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak, Cik? Belum ya? Di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin bisa balik ke yang tadi, Pak Ishak. Mungkin kalau dari Bapak Ibu peserta belum sempat scan tadi Oh, oke. Maaf. linknya. Ya. Silakan. Kembali mengingatkan Bapak Ibu mohon dibantu diisi feedback home-nya karena nanti di akhir acara Bu Susanti akan spin the wheel untuk membagikan door prize berupa voucher ya. Seperti itu. Mungkin aku tambahin, Kak Catherine, aku ambil data dari attendee-nya yang sudah join dari awal, sudah aku masukin ke dalam list, gitu. Baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu, mungkin kita bisa ke sesi berikutnya ya, dibantu oleh Susanti untuk spin the wheel ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah join tadi dari awal, kita ini mungkin silahkan Susanti. Oke, apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke, ini kita ambil 2 pemenang ya Ibu ya? Ya, silahkan Susanti mungkin. Mungkin Bapak Ibu yang nanti namanya saya sebutkan boleh menuliskan di kolom chat hadir, seperti itu. Kita spin untuk yang pertama. Bapak Denny Rizky. Mungkin bisa dibantu Ci Catherine. Apakah ada Bapak Denny Rizky Aristia? Iya, Bapak Denny Rizky Aristia hadir nanti akan dikontak gitu ya oleh teman-teman untuk hadiahnya gitu ya. Oke, sudah join tulis hadir ya. Kita spin yang kedua. Bapak Rudiansyah. Ya, hadir sudah ini di kolom chat. Oke, selamat kepada kedua pemenang. Mungkin nanti akan dihubungi dari pihak kami dari MII.
Oke, mungkin untuk spin wheel-nya sudah selesai. Bisa saya kembalikan ke tim. Silakan. Nicholas, mungkin silahkan ditutup. Atau Oke, mungkin ada baik. pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita akhiri. Dari Pak Johannes ada yang raise hand. Dari Rahel atau Susanti bisa di open mic-nya atau mungkin Bapak boleh tap Pak ininya pertanyaannya. Oke, untuk mic-nya sudah dibuka, boleh langsung di on mic aja, Pak. Baik, Pak. Tidak, terima kasih. Nggak jadi katanya. Oke. Baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup ya Pak Nicholas. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas waktunya. Tentu materi hari ini sangat menarik dari Bu Catherine dan Pak Ishak. Terima kasih atas penyampaian yang sangat baik. Dan juga terima kasih dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang telah menyiapkan waktunya pada siang hari ini. Dan tidak lupa juga saya mau reminder untuk mengisi link survei feedback form yang tentunya akan berguna bagi kita nantinya ke depannya juga dari yang di kolom komentar ya. Bisa diklik linknya dan mengisi semuanya dengan waktu sekitar 3 menit dibutuhkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu Bapak Ibu.